Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya tangan kasih dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita di sepanjang hidup kita. Sahabatku, kita akan segera mulai mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini dan bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran yang akan kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk dapat mengaplikasikan setiap pelajaran yang kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kiranya renungan ini agar dapat menjadi berkat dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, seringkali dalam percakapan sehari-hari maupun dalam pemahaman teologis, kita mengakui dan menyadari bahwa Tuhan itu Maha Hadir. Kita percaya bahwa tidak ada sudut di alam semesta ini yang luput dari pandangan dan kehadiran Tuhan. Kitab Roma 1 ayat 20 dengan jelas menyatakan demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan dan kuasa Tuhan dapat kita lihat dan pahami melalui ciptaannya. Kesadaran akan kehadiran Tuhan yang Maha Hadir ini adalah fondasi penting dalam iman kita. Namun, di tengah kesadaran universal akan kehadiran Tuhan, ada dimensi yang lebih dalam dan personal yang ditawarkan kepada orang-orang percaya, yaitu penyertaan Tuhan. Meskipun Tuhan memang hadir di mana-mana, penyertaannya adalah hubungan yang lebih intim, sebuah janji kehadiran dan dukungan aktif bagi mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita coba memahami perbedaan mendasar antara sekedar menyadari kehadiran Tuhan dan mengalami penyertaan Tuhan. Bayangkan matahari yang bersinar di langit. Sinar matahari mencapai setiap sudut bumi, menerangi dan menghangatkan. Ini menggambarkan kehadiran Tuhan yang Maha Hadir yang menjangkau seluruh ciptaannya. Namun sekarang bayangkan diri Anda berdiri di bawah naungan pohon rindang pada hari yang panas. Keberadaan matahari tetap sama, sinarnya tetap ada di mana-mana. Tetapi Anda merasakan perlindungan dan kesejukan yang lebih spesifik di tempat Anda berada. Inilah gambaran sederhana tentang penyertaan Tuhan. Bukan hanya sekedar ada, tetapi Tuhan hadir beserta kita, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan dan bimbingan secara pribadi. Kitab Mazmur dengan sederhana menggambarkan betapa luasnya kehadiran Tuhan. Mari kita baca apa yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 7-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata,
biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada tempat di mana Tuhan tidak hadir. Namun, janji penyertaan Tuhan yang spesifik diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya dan juga kepada kita yang percaya kepadanya, yaitu dalam Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata menyertai di sini bukan hanya sekedar menyatakan kehadiran, tetapi juga keterlibatan aktif dan dukungan yang terus-menerus. Lalu, mengapa penyertaan Tuhan ini jauh lebih penting daripada sekedar kesadaran akan kehadirannya? Alasannya terletak pada dampak nyata yang ditimbulkannya dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah badai kehidupan. Ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, atau bahkan ancaman, janji Tuhan untuk menyertai kita menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai harganya. Yesaya 41 ayat 10 dengan tegas berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat ini bukan hanya sekedar memberitahu kita bahwa Tuhan ada di suatu tempat, tetapi Dia secara aktif terlibat untuk meneguhkan, menolong, dan menopang kita. Selain kekuatan, penyertaan Tuhan juga memberikan penghiburan yang mendalam di saat-saat duka cita dan kesepian kita. Ketika dunia terasa gelap dan sepi, kita dapat berpegang pada janji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Filipi 4 ayat 6-7 mengajarkan kita untuk membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebagai balasannya, kita akan menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera ini adalah bukti nyata dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Alkitab, kita menemukan banyak sekali contoh-contoh tokoh-tokoh yang mengalami penyertaan Tuhan secara nyata. Misalnya Musa ketika dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, merasa tidak mampu. Namun Tuhan meyakinkannya dalam Keluaran 3 ayat 12. "Sesungguhnya aku akan menyertai engkau." Penyertaan Tuhan ini terbukti melalui berbagai mujizat yang terjadi selama perjalanan mereka di padang gurun, seperti terbelahnya Laut Merah dan turunnya mana dari langit. Setelah Musa meninggal, Yosua diberi tanggung jawab besar untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tugas ini tentu saja tidak mudah, karena mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang kuat dan berperang. Namun Tuhan memberikan janji penyertaan kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 9. "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Penyertaan Tuhan memberikan keberanian dan kemenangan bagi Yosua dan bangsa Israel. Abraham, bapa orang beriman, juga mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya.
Meskipun seringkali dihadapkan pada ujian dan penantian yang panjang, tetapi Tuhan selalu menepati janjinya dan menyertainya. Kejadian 21 ayat 22 mencatat, pada waktu itu Abimelek beserta Fikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Bahkan seorang gembala muda seperti Daud pun merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ketika ia menghadapi Goliat, raksasa Filistin yang menakutkan, Daud maju dengan keyakinan karena ia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37 mencatat perkataan Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Dan kita tahu bahwa akhirnya Daud mengalahkan Goliat. Puncak dari penyertaan Tuhan dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Dialah Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Matius 1 ayat 23. Melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya, Yesus melakukan banyak mujizat, mengajar dengan penuh kuasa, dan akhirnya memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa kita. Janji penyertaan ini tidak berakhir pada diri Yesus saja, tetapi juga diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 16-17 mencatat janji Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku yang terkasih, sebagai kesimpulan, meskipun kesadaran akan kehadiran Tuhan yang Maha Hadir adalah penting, penyertaan Tuhan adalah anugerah yang lebih dalam dan transformatif bagi kita sebagai orang percaya. Ini adalah janji akan kehadiran, dukungan, kekuatan, penghiburan, dan bimbingannya yang terus-menerus dalam hidup kita. Marilah kita senantiasa mencari, menghidupi, dan bersyukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa ini, karena di dalam Tuhan kita menemukan segala yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan dan memuliakan namanya. Sahabat Firman Kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Mulia, kami berterima kasih atas berkat firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan kami berdoa kiranya setiap kebenaran yang telah kami renungkan dapat kami ingat dan kami praktekkan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk senantiasa menyadari dan mengalami penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kuatkanlah iman kami agar kami terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Engkau. Terima kasih atas kasih karunia dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.